Amin. Shalom, silakan duduk. Mari kita mulai renungan firman Tuhan kita. Kita buka Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, Tuhan ya. Dan aku, Tuhan, mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ini kalau kita lihat perikopnya, kita itu melihat judulnya Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Di perikop ini itu menceritakan bahwa ini satu ayat yang membuktikan bahwa memang bangsa Yahudi itu menolak Yesus bukan sebagai nabi ya, tapi sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan ini dikatakan domba-dombaku mendengar suaraku dan aku Tuhan mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Nah, di sini ada tiga kata penting ya. Mendengarkan, terus Tuhan mengenal kita dan kita mengikuti Tuhan. Nah, Yesaya 55 ayat 2b berkata gini, dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan makan yang baik. Dan enggak cuma baik ya, firman Tuhan berkata gini, kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Artinya gini, kalau kita dua ayat ini kita lihat, ini bicara tentang bagaimana kita mendengar Tuhan. Banyak orang itu tidak tahu mendengar yang dimaksud itu adalah samah, yaitu apa? Perhatikan dengan rajin. Akar kata samah itu kalau Anda baca di Yesaya 55 ayat 2b, dengarkan Tuhan maka kamu akan memakan yang baik, bahkan sajian yang paling lezat. Itu dengarkannya itu pakai kata samah. Itu memperhatikan dengan rajin loh, bukan memperhatikan aja. Dengar dengan rajin, pahamilah, dan patuhilah. Anda bisa paham perkataan Tuhan, Anda bisa dengar Tuhan, bahkan hari ini Anda bisa dengar khotbah, tapi belum tentu Anda bisa mematuhinya. Tuhan berkata kalau kamu mau makan yang baik, mau makan bahkan sajian yang paling lezat, ini tidak bicara mengenai makanan jasmani ya, tapi bicara tentang kalau kamu mau hidup dengan baik, perhatikan dengan rajin, patuhilah Tuhan, maka kamu akan memakan yang baik dalam hidupmu. Memakan itu bukan cuma makan jenis-jenis makanan soto atau sate, tidak. Tapi bicara tentang kamu akan memakan segala suatu keadaanmu akan baik. Nah, kita perlu banyak mendengar Tuhan, apalagi di akhir zaman yang seperti ini, kita harus tahu bahwa kita ini harus kenal suara Tuhan. Khususnya Anda yang masih muda-muda, remaja, belajarlah mengenali Tuhan. Hosea berkata dengan jelas, umatku binasa karena tidak kenal aku. Kenapa kok bisa binasa? Anda akan bisa salah melangkah, Anda akan bisa salah bagaimana engkau melewati hidup, bagaimana engkau mengerti kehendak Tuhan. Hari ini Tuhan mau Anda kembali yang tadinya sudah jarang mendengar, mulailah kembali mendengar. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, saya nggak tahu yang nggak mengasihi Tuhan ya. Tapi kalau setahu saya bagi orang yang mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi lebih dari dirinya sendiri, itu pasti selalu ingin melakukan kehendak Tuhan yang dia kasihi. Selalu ingin dengar Tuhan maunya apa. Dalam melakukan segala sesuatu, memutuskan sesuatu,
dalam dia menjalani hidup, merespon sebuah masalah. Kalau orang itu mengasihi Tuhan, orang itu akan selalu kepingin tahu Tuhan maunya apa. Nah, tanda mudah orang mengasihi itu gampang kok. Kita buka 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Tuhan, yaitu apa? Bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa kok waktu Anda, ini kan dikatakan gini, kalau engkau mau hidup yang baik, dengarkan Tuhan, perhatikan Tuhan, pahamilah maunya Tuhan. Kata sama itu, dengar dengan rajin, paham maunya Tuhan, dan yang paling penting apa? Patuh. Nah, saya kan bilang tadi, orang yang mengasihi Tuhan kecenderungannya ingin melakukan yang Tuhan mau. Tapi kalau orang itu lebih mengasihi dirinya sendiri, ya jangankan mau mematuhi Tuhan, dengar aja sudah tidak kepingin. Nah, dikatakan sebab inilah kasih kita kepada Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 3, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya dan perintahnya itu tidak. Loh, kok bisa nggak berat? Pak, kan susah Pak melakukan perintah Tuhan, apalagi mengampuni, apalagi harus memberi perpuluhan di saat kita juga tidak lebih-lebih, kita juga pas-pasan. Berat itu karena engkau lebih mengasihi hidupmu. Berat karena kita merasa hidup kita ini masih punyanya Tuhan. Saya itu sering ketemu banyak ya, bahkan kadang-kadang saya pun menegur diri saya sendiri. Kadang-kadang itu kita merasa berat melakukan perintah Tuhan itu, saya itu jadi tanya ke diri saya sendiri dan tanya tentang orang lain juga. Loh, kamu itu mengasihi Tuhan apa enggak? Mengasihi Pak. Tapi kayaknya kamu lebih mengasihi dirimu daripada Tuhan. Jadi porsinya itu kalau bisa bilang itu mungkin engkau mengasihi dirimu itu 90%, engkau mengasihi Tuhan itu 10%. Nah, Tuhan kan mintanya cuma perpuluhan 10%, Pak. Jadi saya mengasihi Tuhan cuma 10%, saya mengasihi diri saya sendiri dan keluarga saya itu 90%, Pak. Jadinya berat. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan lebih, engkau cuma mengasihi dirimu 10%, yang 90 Tuhan, dikatakan apa? Perintahnya itu tidak berat. Kalau orang cari uang, cari nafkah, untuk anaknya orang lain berat enggak? Berat. Tapi kalau Pak Jono dulu kalau nyupir, siang pulang malam belum lembur luar kota, berat enggak? Enggak. Dia langsung bayangkan wajahnya anaknya, wajahnya istrinya. Kenapa? Tidak berat. Kenapa? Karena cinta, karena mengasihi. Kalau engkau cari uang untuk anakmu sendiri, enggak berat. Loh kok bisa pulang kerja gitu? Ya kalau ada masalah itu biasa, tapi kalau engkau untuk orang yang engkau kasihi, tidak berat, firman Tuhan bilang. Kita buka lagi, Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Tadi doanya firman apa? Kita jadi pelaku firman. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kenapa? Karena tidak berat. Karena apa? Karena mengasihi. Dan barang siapa mengasihi aku, wah ini dahsyat ya. Ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalau engkau dikasihi Bapa,
Engkau masuk mana? Surga. Di surga kira-kira tidur di tikar apa kasur? Rumah. Di rumah bapakku banyak. Gini ya, saya kasih tahu ya. Mungkin Anda punya anak, punya ponakan, punya tetangga, punya keluarga. Kalau duitmu 1 miliar, 1 juta wes, jangan 1 miliar nanti Anda pusing, saya juga pusing. 1 juta aja. Anakmu minta minta permen 500 rupiah, kira-kira dikasih enggak? Kasih lah. Karena uangmu lagi 1 juta banding 500 rupiah itu loh. Kan 1 juta jadi banyak tuh. Kalau Bapak mengasihi engkau dan saya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dikasih enggak? Dikasih rumah di sana. Tapi jangan lupa, barang siapa megang perintahku dan melakukannya, maka ia dikasihi oleh Bapa. Jadi hari ini saya hanya ingatkan Anda untuk belajar dengar firman Tuhan. Lebih spesifik lagi Anda tanya pada Tuhan. Karena gini ya, bagi orang yang dalam persimpangan jalan, firman Tuhan itu sebenarnya cukup. Cukup, Alkitab itu cukup, punya banyak jalan keluar untuk masalah hidup kita. Tapi kadang-kadang kita itu butuh petunjuk yang spesifik, yang misalnya Anda ngelamar di pekerjaan 2 tempat. Nah di Alkitab enggak ada. Kiriman PT ini enggak ada loh. Anda kerja di sini, jangan di situ, enggak ada loh. Nah kita kadang-kadang perlu firman Tuhan, perlu petunjuknya Tuhan. Nah karena itu kita harus tahu bahwa kita harus banyak mendengar Tuhan. Untuk dengar tentu butuh jawaban. Untuk dijawab perlu apa? Bertanya. Nah kadang-kadang kita itu selalu ingin doa, minta Tuhan jawaban yang paling tepat Tuhan. Nah, tepat itu sebenarnya bisa 2 macam kan. Bisa yang paling menguntungkan dari sisi kita, atau yang terbaik dari sisi Tuhan. Nah, jalan ceritanya Tuhan atau skenario Tuhan itu Yesaya 55 berkata apa? Sejauh langit dari bumi, begitulah rancanganku dengan rancanganmu. Jalanku, caraku dengan caramu. Kalau engkau caramu mengatasi masalah, Anda ngertinya pakai cara A, mungkin Tuhan caranya B. Karena itu, supaya engkau dikasih Bapa, engkau memegang perintahku, tanya sama Tuhan. Belajar dengar suara Tuhan. Anda enggak usah bingung suara Tuhan itu yang bagaimana. Tadi saya bilang yang pertama paling gampang itu apa? Firman. Alkitab itu loh, itu sudah menjawab banyak pertanyaan hidupmu. Tapi kalau engkau perlu pertanyaan yang spesifik, yang di Alkitab nggak ditulis, ya tentu Anda harus tanya sama Tuhan. Lalu bagaimana sih dan apa itu mendengar suara Tuhan? Dalam banyak kasus kehidupan itu Alkitab kan tadi saya bilang cukup. Tapi yang perlu saya ingatkan itu gini ya. Kadang-kadang kita itu kepingin mendengar suara Tuhan, kita tanya sama Tuhan, tapi kita itu kadang-kadang punya 2 motivasi, dua yang mendasari. Yang pertama itu orang tanya ke Tuhan itu gara-gara begini. Dia memang tidak tahu sama sekali. Dia memang butuh petunjuk Tuhan. Di dalam hati dan pikirannya tidak ada ide apapun. Kayak saya kadang kalau mau melayani gini, saya tanya, seminggu tanya sama Tuhan. Tuhan saya mau ngomong apa? Benar-benar tidak ada ide apapun. Blank, kosong. Meskipun saya juga ngerti beberapa ayat, tapi tidak ada ide apapun. Jadi waktu saya tanya sama Tuhan, itu benar-benar saya tanya.
Tuhan ngomong apa ya saya jalan. Kayak apa yang saya sampaikan hari ini. Saya bilang, terlalu gampang Tuhan firman ini. Dalam pikiran saya loh ya, logika saya. Tapi Tuhan ngomong enggak. Mereka harus dengar firmanku. Dan di akhir zaman ini banyak orang sudah enggak dengar lagi. Karena banyak kesusahan. Yang didengar itu omongannya orang. Yang didengar itu gosipnya dari yang ada di medsos. Dengarkan Tuhan. Hari ini Tuhan, entah saya disuruh Tuhan ngomong, ajak jemaat untuk kembali dengar Tuhan. Nah, yang pertama tadi apa? Orang tanya Tuhan karena dia memang nggak tahu. Tapi ada yang kedua, orang tanya Tuhan itu begini, dia itu cuma butuh diteguhkan, ragu-ragu. Contoh, Tuhan, saya tanya, ini contoh nerima pekerjaan ya, orang ngelamar pekerjaan itu kan Anda muda-muda nanti kan masih ngelamar kerja. Ada pilihan A, B, C Tuhan. Aku kepingin yang masuk di tempat A. Nah, ini sudah enggak netral. Biasanya orang kayak gini akan lebih sulit dengar jawaban Tuhan. Kenapa? Karena hatinya sudah kepingin. Bukan tanya, tapi cuma minta peneguhan, minta restu. Contoh, karena hatinya sudah nggak netral, nggak benar-benar tanya, dia sudah ada keinginan terima di perusahaan A misalnya, nggak dijawab Tuhan, dia merasa nggak dijawab. Akhirnya lari ke pendeta, lari ke gembalanya, tanya ke orang tuanya. Tanya ke beberapa orang, sampai hatinya mantep. Beda dengan orang begini, Tuhan aku tiga-tiganya enggak sembarang, enggak pengen. Tuhan mau aku kemana? Beda ya saudara, beda. Dengan Anda sudah pengen, tapi karena takut salah, takut nanti enggak disertai Tuhan. Nah ini kan, kemarin kan 2 minggu lalu saya sampaikan apa? Takut akan Tuhan, jangan karena takut enggak diberkati. Tapi takutlah kalau engkau mendukakan hati Tuhan. Karena engkau takut mengecewakan Tuhan. Karena engkau mengasihi Tuhan. Nah, yang dua motivasi orang tanya sama Tuhan, kepingin dengar suara Tuhan ini, kita nggak tahu, kita sering yang mana. Cuma biasanya seringkali orang Kristen ini, yang kedua tadi, dia nggak benar-benar tanya. Jadi begitu Tuhan jawabnya beda dengan keinginannya, nggak siap. Karena nggak siap, takut salah, takut nggak diberkati, tanyalah ke pendeta, tanyalah ke orang lain, tanyalah ke gurunya, ke orang tuanya, ke saudara-saudaranya, ke hamba Tuhan. Karena apa? Sedang mencari dukungan bahwa Tuhan dukung nggak keinginanku. Beda. Jadi hari ini Tuhan mengingatkan saudara, punyalah hati yang benar kalau mau tanya dengar suara Tuhan. Kenapa kita harus dengar suara Tuhan? Yesaya tadi berkata apa? Supaya kamu memakan yang baik, hidangan yang paling lezat. Bukan lezat loh, paling lezat, nomor 1. Anda mau nomor 1, dapat nomor 1 yang Tuhan sediakan, dengarkan Tuhan. Dan dengarkan Tuhan tidak boleh punya motivasi atau dasar hati yang tadi. Cuma kepingin tanya boleh enggak. Tanya boleh enggak dengan tanya yang mana Tuhan, itu beda. Alasan yang kedua ini membuat yang tadi yang cuma ragu, minta persetujuan Tuhan, bukan benar-benar tanya ya. Itu seringkali membuat Anda seakan-akan enggak dengar suara Tuhan. Meskipun Tuhan sudah jawab. Loh iya, serius. Ini anak muda-muda ini juga nanti akan menghadapi, selain kerjaan, akan menghadapi apa?
pasangan. Kalau engkau sudah seneng terus tanya Tuhan, itu telat bos. Sebelum Anda nanti seneng sama pasangan lawan jenis Anda, harus lawan jenis ya, dalam nama Yesus yang sesama jenis aku tolak di gereja ini. Bahaya sekarang film-film ini. Mau lihat saya film-film drama itu loh. Sampul covernya itu loh, laki sama laki gandengannya ini. Aku ya bahaya tadi. Jadi bagaimana Anda bisa, karena kemungkinannya itu kalau Anda dengar suara Tuhan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita salah dengar. Salah dengar. Saya itu enggak tahu ya, kayak dikasih hikmat Tuhan tuh gini. Saya pernah ngomong sama beberapa orang, khususnya sama anak-anak rohani saya. Enggak tahu Anda setuju enggak ya? Sumber suara atau sumber kehendak di dunia ini cuma dua. Setan sama Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu enggak ada abu-abu. Hitam atau putih. Mamon atau Tuhan. Selalu dua pilihannya. Tapi ada beberapa orang enggak setuju dengan saya. Dia bilang begini. Salah Pak. Sumber kehendak di atas bumi ini ada tiga. Tuhan, setan, sama orang itu sendiri. Kalau saya enggak setuju, kalau saya dua tok sumbernya. Karena di dalam Tuhan cuma ada tegas hitam atau putih. Saya kasih tahu ya, saya tanya sama orang tadi. Kalau manusia itu punya kehendak dari dirinya sendiri, saya tanya. Dia bisa mikir jahat gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara pergaulan yang tidak baik. Dia jadi orang yang baik gara-gara diajari siapa? Diajari orang tuanya. Nah, tinggal yang mana yang sering Anda dapat masuk ke pikiranmu. Kalau engkau sering dengar firman, engkau sering dengar pujian, engkau sering merenungkan firman, kira-kira isi pikiranmu jahat apa baik? Pasti baik. Nah, makanya saya bilang sebenarnya enggak ada kehendak manusia. Manusia itu kehendaknya jadi jahat kalau dia jarang dekat sama Tuhan, jarang dengar firman, jarang merenung firman, jarang nyanyi, jauh dari Tuhan, hidupnya hanya seneng-seneng main game, main sama teman-temannya, kerja, cari uang, enggak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Isi pikirannya hanya jahat. Kira-kira jadi jahat enggak? Jahat. Sumbernya siapa? Tetap setan. Jadi kehendak itu cuma dua, dari setan atau Tuhan. Karena gini loh ya, saya pernah tanya orang, Pak, cara membedakan ini suara Tuhan apa setan gimana Pak? Saya jawabnya gampang, saya cuma jawab gini. Kalau itu omongannya itu enggak sesuai firman, pasti setan. Loh, berarti harus tahu firman. Iya, makanya Hosea berkata, umatku binasa karena tidak kenal firmanku. Nah, yang pertama, waktu Anda dengar suara Tuhan, Anda bisa salah dengar. Kayaknya baik, tapi itu bukan kehendak Tuhan. Itu kehendak setan. Contoh, suatu saat saya disuruh nabur sama Tuhan. Di dompet saya tinggal 1 lembar itu aja. Dan itu gajian masih seminggu lebih kayaknya. Saya ingat, saya masih kerja. Waktu itu ada pendeta ke sini. Dari desa mana saya lupa. Saya masih umur berapa itu, saya masih kerja. Kayak no isi dompetmu. Loh Tuhan, karena saya lembar. Besok ya apa bensin? Kasih. Kira-kira kalau itu logika manusia, baik apa salah? Ya salah. Besok nonton motor lah. Tapi karena saya berusaha netral, kalau ajaran manusia itu di dunia, orang dunia itu
tidak baik, tidak bijaksana. Itu kebijakan manusia. Tapi saya gelisahnya luar biasa, saya doa, saya tanya benar, saya keluar masuk gereja waktu itu. Jelas Tuhan ngomong, kasih. Tak kasih, nekat saya. Karena saya belajar untuk dari muda, belajar mengasihi Tuhan lebih dari diri saya. Saya langsung mikir gini, pol-pole aku nunut koncoku. Gitu aja. Sampai saya eling kan kesaksiannya mami minyak gas tidak habis-habis. Berapa bulan itu tidak bisa beli minyak gas. Tapi minyak gas buat masak tidak habis-habis. Kalau janda sarfat minyak goreng ya. Kalau ini minyak gas mami saya itu. Itu nyata itu, real itu. Itu enggak, bukan kata-kata orang kecap ABC, kecap bango, bukan. Benar-benar itu terjadi. Saya ingat itu, saya kuat. Ya wis Tuhan, nak kasih. Itu tidak, kayaknya enggak baik. Tapi kalau Tuhan mau itu beda urusannya. Saudara, setelah itu besoknya saya diganti. Siangnya enggak lama-lama. Sebelum jam istirahat diganti 10 kali lipat. Langsung. Iki bensin kelongulan lagi rek. Jadi kalau Anda dengar suara Tuhan, itu bisa salah dengar. Kalau Anda tidak kenal Tuhan, Anda tidak perhatikan Tuhan. Kalau hatimu tidak netral, kalau engkau lebih mengasihi dirimu, engkau akan sulit dengar suara Tuhan. Tuhan ngomong pun kayak nggak kedengeran. Sebab yang suara nyaring di dalam dadamu, dalam pikiranmu hanya keinginanmu tok. Susah. Nah, yang pertama Anda bisa salah dengar. Karena sumber suara itu hanya 2. Waktu saya dengar perintah untuk harus nabur semua isi dompet saya itu, saya langsung lihat firman Tuhan. Loh, enggak ada yang bertentangan dengan firman kok ini. Saya jalan. Kalau misalnya ada ayat Alkitab ngomong gini, jangan ngasih uangmu kalau tinggal 1 lembar di dompet. Ya saya tidak akan melakukan karena itu bertentangan dengan firman. Lah firman tidak ada yang melarang saya menabur. Waktu saya mau ragu ngasih pun diingatkan tentang janda sarfat nih. Saya langsung mengkeret ya. Istilahnya papi bilang mengkeret, langsung saya diem. Gak berani saya. Karena ini tidak ada yang melanggar perintah ini. Suara ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan sama sekali. Ya saya jalan. Nah, jadi kalau Anda mau bedakan ini suara Tuhan sama setan itu gampang. Cuma 2 syaratnya. Anda itu yang pertama netral dulu hatimu. Jangan punya keinginan apapun. Yang kedua, Anda cek bertentangan enggak suara ini dengan firman. Ada suara Tuhan bilang, balasan, pukulan, balasan. Ya itu jelas bertentangan kok firman Tuhan. Bila kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Tidak ada kata balasan, tidak ada. Itu jelas setan gitu loh. Nah, jadi hati-hati Anda bisa salah dengar. Dan hati-hati jangan pakai satu tanda. Dulu waktu saya kecil, saya sering doktrin dengar gini. Kalau dari Tuhan itu ada damai saja. Hati-hati. Jangan pakai, kalau bisa jangan satu tanda. Waktu Yesus di Getsemani, ketakutan, peluhnya seperti darah. Damai sejahtera enggak? Enggak. Takut. Tapi itu kehendak Tuhan. Jadi kalau meskipun Anda takut, tapi kalau itu sesuai firman, jalan. Tuhan menyertai engkau. Jangan cuma satu tanda. Enggak salah tanda damai sejahtera. Tapi kalau waktu itu nanti Anda tanya suara Tuhan dan jawaban Tuhan itu bertentangan dengan keinginanmu, ya tentu tidak ada damai sejahtera. Yang damai yang justru bukan suara Tuhan. Contoh, Anda kepingin permen coklat sama permen stroberi. Kepinginnya coklat, senenganmu coklat, favoritmu coklat.
Tuhan bilang permen stroberi. Mana yang paling membahagiakan? Coklat. Mana yang damai sejahtera? Coklat. Jadi jangan pakai satu tanda ya kalau bisa. Gak apa-apa damai sejahtera, tapi jangan satu tanda itu. Ujilah roh itu. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, maka keinginan-keinginanmu akan diwarnai dan didominasi oleh Tuhan. Kalau engkau jarang bergaul dengan Tuhan, engkau jauh tidak punya hubungan dengan Tuhan, keseharianmu jarang merenung firman Tuhan. Saya ngomong kepada Anda ya, Anda itu jangan nunggu punya waktu diem di kasur, tenang, habis mandi, seger, baru Anda perenungan, jangan. Anda bisa merenung firman Tuhan itu dimanapun, contohnya Anda yang kerjanya jauh, sekolahnya jauh, pasangan headset, nyetir sampai dengan khotbah, itu sudah ada waktu untuk Tuhan. Jangan sama Tuhan itu jangan nunggu Anda sore hari selesai mandi, seger, habis makan, sisiran, ngantuk, tidur. Enggak. Dimanapun ambil waktu Anda punya hubungan dengan Tuhan. Kalau Anda hidupmu bergaul dengan Tuhan, maka Anda akan lebih gampang dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu sebenarnya bisa macam-macam kok. Tidak harus dengan Anda dengar suara Tuhan atau dengar khotbah. Kadang-kadang loh, saya pun kadang tertegur hanya lihat peristiwa. Contohnya, ada orang apa gitu ya, di luar, di restoran, di depot, di warung, di jalan. Itu kalau kecenderungannya kita itu, hati kita netral cuma kepingin tahu apa yang Tuhan mau. Tuhan tuh cepet kok ngomong sama kita. Kayak ada suara gini, lihatin itu loh, belajar sama itu tuh. Jangan gitu. Kenapa? Karena kecenderungannya, makanya kalau Anda baca Yesaya 55 ayat 3, sendengkanlah telingamu pada Tuhan. Condongkan telingamu, arahkan telingamu. Tapi engkau tidak pernah menyendengkan telingamu, ya tidak bisa. Engkau tidak pernah ngasih waktu. Dulu ya banyak orang punya alasan susah cari sumber firman. Sekarang aduh, mau TikTok, mau IG, mau YouTube, tinggal klik ketik aja khotbah terbaru 2023, keluar macam-macam. Makan firman itu supaya engkau tidak salah dengar. Yang pertama, orang itu bisa salah dengar. Karena apa? Tadi hatinya tidak netral. Dia salah dengar karena dia cuma mikir yang, oh ini aku senang, ini tidak. Yang kedua, orang itu tidak salah dengar. Tapi orang itu dengar tapi tidak mampu melakukan. Yang pertama, Anda sudah salah dengar. Yang kedua, Anda mendengar tapi Anda tidak mampu melakukan. Kenapa? Karena suara kebenaran yang Anda dengar, suara Tuhan yang Anda dengar, itu tidak sesuai dengan harapanmu. Tidak sesuai dengan keinginanmu. Kita buka tadi ya, kembali ke Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 25. Anda baca, ini contoh orang yang dengar suara Tuhan, tapi tadi kan salah dengar ya, kayaknya suara Tuhan, tapi ternyata keinginan setan, kayaknya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi menyenangkan kita. Yang kedua, ayat 25 kita baca, Yohanes 10. Kan ceritanya orang Yahudi tanya, sing jelas ta, engkau itu Mesias apa enggak sih? Gitu kan, iya. Ayat 25 berkata gini, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakan, ini kita dari 24 aja ya, maka orang-orang Yahudi, ayat 24, mengelilingi Yesus dan berkata kepada Yesus, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ayat 25 kata apa? Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya.
Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Ayat 26, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba. Yang pertama, Anda bisa salah dengar kalau dengar suara Tuhan. Kalau engkau tidak isi firman-Mu dengan hidupmu dengan Tuhan, karena kalau engkau jauh dari Tuhan, kalau engkau tidak menyendengkan telingamu. Yang kedua, engkau dengar tapi tidak percaya. Dengar tapi tetap tidak ada gunanya. Karena apa? Engkau tidak percaya. Ini waktu kan gini. Yesus itu bahkan bukan cuma menjawab dia anak Allah, tapi dia diutus Bapa dan sebagainya. Tapi dia malah sudah melakukan apa? Firman Tuhan ngomong apa? Pekerjaan dalam nama Bapakku. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan. Yesus itu bukan cuma ngomong, tapi ngasih bukti. Tapi dikatakan apa? Mereka tidak percaya. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa mendengar suara Tuhan dengan benar? Ya pertama tadi apa? Hatimu harus netral. Kalau engkau ingin benar-benar tahu kehendaknya, engkau harus kesampingkan kehendakmu sendiri, pikiranmu, kepandaianmu. Firman Tuhan berkata apa? Jangan engkau bersandar pada pengertianmu. Kalau engkau sudah pakai pengertianmu, waktu engkau dikasih hikmat yang berbeda, engkau tidak terima, engkau tidak bisa ngerti, engkau tidak bisa sama. Firman Tuhan berkata, engkau tidak akan bisa memahami maunya Tuhan. Contoh, engkau caranya pakai cara A, ngertimu cara A. Tuhan bilang jangan pakai cara B. Loh, biasanya A Tuhan, enggak, harus cara B. Kalau engkau tidak netral, yang pertama, kalau engkau cuma mencondongkan diri telingamu, kita baca aja Yesaya 5 ayat 3 supaya kita tahu. Yesaya 55 ayat 3. Yesaya sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Coba lihat dirimu. Ada kematian-kematian apa? Ekonomi, hubungan keluarga, sakit penyakit. Dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup dalam nama Yesus. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Perjanjiannya Tuhan kepada Anda itu apa? Tidak ada expired, tidak ada kadaluarsa. Perjanjian abadi. Sekali engkau terima Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan akan memelihara hidupmu sampai masa putih rambut. Saudara, yang pertama Anda harus netral. Kalau Anda netral, Anda akan lebih gampang dengar suara Tuhan. Siapkan hatimu, benar-benar tanya, mana yang terbaik. Bukan cuma, Tuhan boleh enggak saya ini. Level kekristenan itu, yang umum itu ya tadi itu, tanya, mana boleh enggak. Tapi kalau Anda sadar hidupmu bukan hidupmu lagi, engkau tidak punya hak. Kadang-kadang kita ini sering nyanyi ya, kita ini umat yang ditebus Tuhan. Ditebus tapi masih engkau gunakan semau kita sendiri. Namanya ditebus itu engkau sudah tidak punya hak merancang hidupmu. Sering saya ngomong kan, engkau itu sudah tidak punya hak ngerancang hidupmu. Tidak punya hak. Biar Tuhan yang menetapkan rancangannya dalam hidup. Karena engkau kan sudah ngaku ditebus. Misalnya, di sini siapa yang pernah beli handphone? Nggak usah handphone lah, beli permen lah, masa nggak pernah beli permen. Terus permen itu waktu Anda mau makan,
Permen itu bangun hidup. Ojo mbok pangan aku. Emosi ndak ana. Oh, permen kurang ajar, buat sampah kon. Coba pernah beli Yupi itu, Mentos. Wis kita lucu-lucuan sedikit lah. Bayangno ae wis meremo melok gendeng sebentar sama saya. Mentos iku tangi. Metu tangane, metu motone, metu irunge. Ngomong Pak Jono, karena nyebut gak nyeluk Pak Jono, bisa nyeluk jenenge Jon. Ngono. Emosi gak Pak Jono? Oh, Mentos kurang ajar iki. Buak kon Mentos ngono Pak Jono. Gak mangan permen gak popo aku. Timbang aku mbok lawan ini wis tak tuku. Lunas. Iki lho notae Indomaret. Pak Jono sampai nunduk notae. Ya, Pak. Tak tuku kon kan? Lunas kan? Lon, gak nyicil iki. Tuhan itu nek iso, Anda itu jangan seperti Mentos tadi. Waktu Tuhan punya rancangan, Anda seperti Mentos tadi. Ojo mau makan aku, emosi gak? Buak mau pangan Mentose. Buak ya. Gak mangan Mentos gak apa-apa. Loro hatiku dilawan Mentos. Tuhan berkata apa? Kita ini apa? Debu. Mentos sama debu mending mana? Mending Mentos. Mentos lagi. Tapi Anda itu debu. Tapi suka ngelawan. Padahal cari aja, ada nggak debu dibayar darah? Sini siapa yang mau dapat rumah tapi mati? Iki apa, Pak? Yesus mati buat debu. Jangan dilawan Tuhan, makanya hatimu netral. Tuhan bilang kanan-kanan, kiri-kiri. Nggak enak Tuhan, nggak apa-apa. Getsemani sudah ngasih teladan yang sempurna. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu. Yang kedua, kalau Anda pergi dengan suara Tuhan itu Anda harus tekun. Anda harus setia. Hari ini tanya nggak dijawab, besok tanya lagi. Kita buka Lukas 18 ayat 7. Anda tahu kisah seorang hakim yang jahat yang akhirnya nuruti keinginan janda itu? Gara-gara apa? Ketekunan janda itu. Kita baca ya, Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru padanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum? Ini omongannya Tuhan Yesus. Setelah Anda baca di atasnya, ada kisah hakim yang jahat yang dikatakan gini, hakim ini tidak takut siapapun. Wih, hakim ini ngeri sudah. Hakim ini gambarannya bengis, jahat, ngedeni model. Tapi akhirnya hakim itu ngomong, daripada janda ini menyusahkan aku, tak tolong aja. Anda kalau mau dengar suara Tuhan harus apa? Tekun dan setia. Siang malam berseru sampai Tuhan jawab. Karena Tuhan itu tidak pernah mengulur waktu. Jawaban Tuhan itu pasti ada. Sebab tidak ada doa yang tidak dijawab. Masalahnya kesalahpahaman antara manusia dengan Tuhan itu waktu manusia tanya adalah tentang waktu. Saat belum ada jawaban, biasanya kita mengartikan apa? Kalau enggak ya, iya. Contoh ini, Tuhan, saya kepingin A. Boleh enggak? Sebulan doa enggak dijawab. Langsung bisikannya setan ngomong gini, oh biasanya nek diem itu ya iya. Jalan. Tapi Tuhan ngomong apa? Engkau berseru siang malam sampai dijawab Tuhan. Jadi saya kasih tahu pada Anda, kalau Anda ingin dengar suara Tuhan dan Tuhan itu belum jawab, jangan artikan sendiri. Arti yang paling aman itu apa?
tunggu dulu. Kalau Anda, ngambek misalnya ya, gak dijawab. Berarti ya enggak. Ayo minta sekarang duit sama Pak Jono, 1.000. Pak Jono diem. Artinya apa Pak? Belum tentu iya, udah. Dia masih diem sih mikir, enggak gitu kan gitu. Tunggu dulu. Kalau tuh kau tanya sama Tuhan belum jawab itu harus setia, tekun seperti janda yang memperjuangkan haknya di depan hakim tadi. Karena Tuhan itu berkata apa? Yesus sendiri yang ngomong, dia tidak akan mengulur-ngulur waktu. Kalau belum dijawab, berarti Tuhan tahu masih ada waktu untuk Tuhan diam. Karena kadang-kadang kita itu bukan nggak dijawab Tuhan. Kita itu istilah mami saya itu kemurungsung. Do you understand kemurungsung? Pikirannya ruwet. Karena keinginannya banyak, jadi suara Tuhan yang lembut itu nggak kedengeran. Atau dia sedang nguji apa? Kesetiaan kita. Ketekunan Anda. Jadi kalau Tuhan diam, belum jawab Anda, tips saya untuk supaya engkau bisa mendengar Tuhan, yang pertama tadi apa? Engkau harus netral, yang kedua, engkau harus tekun dan setia. Kalau engkau belum dijawab, ya tunggu dulu. Berarti belum ada jawaban. Jangan mengartikan ya atau mungkin tidak boleh, jangan. Yang ketiga, yang terakhir, kita memiliki ketaatan dan kerendahan hati. Kadang-kadang, tadi kan saya bilang kepada Anda, orang tanya Tuhan itu bisa dua macam. Bisa salah dengar, atau apik, tapi ternyata itu kehendaknya setan, membuat engkau jadi binasa. Yang kedua, engkau mendengar, tapi engkau tidak siap dengan jawaban Tuhan. Nah, yang ketiga, supaya engkau, yang pertama netral, yang kedua engkau harus tekun dan setia, yang ketiga engkau harus taat. Milikilah ketaatan. Banyak orang tidak siap mental, tidak buka hati dengan jawaban yang berbeda dari Tuhan. Engkau inginnya A, Tuhan inginnya B. Engkau enggak siap hatimu, engkau enggak punya ketaatan, ya enggak jadi. Karena tadi firman Tuhan dalam Yohanes ngomong apa? Barang siapa mengasihi aku, dia memegang perintahku dan melakukan. Jadi Anda kalau mau dengar suara Tuhan, harus siap jawaban apapun, jalan, taat. Untuk bisa taat perlu rendah hati. Enggak keminter, enggak sok pinter, enggak sok tahu. Seakan-akan engkau tahu 10 tahun ke depan tuh kau bakal apa. Saya dulu sering sok pinter sama Tuhan. Ngerancang sendiri, enggak karu-karuan. Seakan-akan saya itu tahu 10 tahun lagi akan terjadi apa. Jadi saya itu merancang sampai 10 tahun. Tuhan enggak bilang, wis ikutin langkah kakiku, diem, dengarkan aku. Ya wis, saya diem. Enggak suruh apa-apa ya, saya diem. Diem itu enak enggak? Enggak enak. Apalagi saya ini orang aktif, keliling mana-mana, mencelok sana, mencelok sini kayak manuk gereja, orang ini gak mari-mari, keliling Indonesia. Diem di situ. Sekarang ini saya suruh diem. Tanya istri saya, tak geremengi melino, aku usaha apa ya tuh, yang kerja apa ya, sampingan apa itu, sampai dia pusing. Wis ta meneng go. Si tunggu, saya mau usaha ini, gak wani. Durung ono lampu hijau kok dari Tuhan. Otak saya sudah mikir macam-macam, ngajari orang bisnis banyak-banyak, tapi saya sendiri nggak berani, karena Tuhan belum. Ya, karena saya belajar untuk tidak bersandar pada pengertian saya. Sendengkanlah telingamu, kamu hidup. Beranilah lepaskan kehendakmu, seperti Tuhan di Getsemani. Rendah hati, jangan sok tahu. Percayai Tuhan bahwa Tuhan itu kebaikannya itu bahkan di luar pengertianmu. Makanya Rasul Paulus ngomong apa? Kiranya damai sejahtera yang melampaui apa? Segala akalmu, memelihara hidupmu.
Kalau engkau sudah sok pinter, bisa ngerti ngatur hidupmu, dilepas mbek Tuhan, nangis kamu. Nangis biasa, nangis India. Temen nangis India, nangis Cina, nangis India, nangis Arab dari siji, bayang. Dilepas kamu kapok kamu. Jangan keminter, rendah hati. Belajar rendah hati. Dan engkau harus taat. Oh Yesaya 55 ya jelas. Ayat apalan kita apa? Jalanku bukan jalanmu. Makanya dikatakan nabi paling rendah hati itu siapa? Tahu? Tak kasih hadiah kalau tahu. Nabi paling rendah hati saat Alkitab. Musa. Bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Musa itu. Sampai Tuhan gemes. Ingat? Ya wis, nek kamu tidak berani aku ndak jalan. Ndak boleh lihat wajahku ya. Mungkin Tuhan terlalu ganteng ya. Musa cuma boleh lihat apa? Punggung jubahnya. Wis punggung jubah bisa. Dikatakan firman Tuhan mengatakan rendah hati Musa itu. Kenapa? Karena dia punya kerendahan hati, dia taat. Karena dia rendah hati, dia taat. Orang yang tidak rendah hati, yang sok pinter ini kan semuanya sendiri. Saya undang tim musik maju. Jangan sampai kita sudah netral tapi kita tidak cukup rendah hati untuk melakukan firman Tuhan. Makin kita menyadari, mengakui bahwa kita tidak berhak memaksakan rancangan hidup kita, karena hidup kita itu punyanya Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita jangan menerapkan hidup kita ini seperti konsepnya perpuluhan. Tuhan, perpuluhan 10%. Ya sudah, hidupku ya 10% Tuhan. Enggak. 100% uangmu itu punya Tuhan. Cuma yang 10 ini loh, kembalikan. Yang 90 engkau boleh kelola. Siapakah, pertanyaan kita pada pagi hari ini? Kita renungkan sama-sama. Siapakah pemilik hidupmu? Kalau engkau masih merasa punya hidupmu itu punyamu. Engkau tidak bisa taat. Engkau tidak bisa setia. Tuhan itu pemilik hidupmu. Hari ini saya ingatkan kepada kita semua. Hidupmu punyanya Tuhan. Jangan takut apapun, jangan takut masa depanmu, jangan takut sakit penyakitmu, jangan takut masalahmu. Suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, semuanya punyanya Tuhan. Tuhan yang akan pelihara. Engkau takut karena engkau masih merasa itu anakmu, itu suamimu, itu istrimu, itu pasanganmu, itu orang tuamu, itu cucumu. Kalau engkau tahu itu punyanya Tuhan, engkau tidak takut, sebab Tuhan El Shaddai akan memelihara itu. Jangan takut. Sekarang siapa pemilik hidupmu? Coba sadari. Tuhanlah pemilik hidup kita. Hiduplah dari mendengar firman-Nya, mendengar suaranya. Yang penting itu jangan cuma dengar, tapi taatilah. Jangan melawan Tuhan, jangan tidak mengakui Tuhan sebagai pemilik hidupmu. Jangan seperti orang Yahudi yang menolak Yesus. Melangkahlah bersama Tuhan, sebab rancangannya tentang hidup kita itu penuh harapan. Sudah terukir di telapak tangannya Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Ambil apa C ya? Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku di tengah badai hidup. di tengah badai hidup Menemaniku di atas gunung batu, membawa diriku. Sungguh bangga
Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Iman itu, lagu ini sekali lagi benar-benar hidupmu itu dalam genggaman Tuhan, atau hidupmu kok genggam sendiri, kok atur-atur sendiri. Akui Tuhan di hidupmu supaya janji itu bisa digenapi, karena janjinya jelas ngomong, engkau harus dengarkan aku, patuhi aku, menjadi pelaku, bukan cuma dengar saja. Sendengkanlah telingamu ke Tuhan, maka engkau akan hidup. Akui hari ini, bertobat. Engkau yang suka ngatur-ngatur hidupmu sendiri, engkau suka takut-takut sendiri. Ingat, anakmu, cucumu, menantumu punyanya Tuhan, mertuamu, orang tuamu punyanya Tuhan. Kesehatannya semua akan dicukupi, dipelihara Tuhan. Justru imanmu harus kuat supaya mereka diberkati, kalau mereka dipelihara. Sebab engkau akan ngomong, Tuhan, engkau pemilik hidupku, engkau Tuhan di hidupku. Ampuni kami Tuhan, kami seringkali lupa bahwa kami punya Tuhan. Kami terlalu takut Tuhan, kami semaunya sendiri Tuhan. Kami hari ini mau dengar Engkau, kami mau belajar, hati kami siap mendengar apa yang Kau mau di hidup kami. Imani pujian ini kita nyanyikan sekali lagi di telapak tangan.